Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 26 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul dosa kepoh atau dosa mengurusi urusan orang lain. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kami bisa mendapatkan kebenaran firman Allah Injil Tuhan. Karena Tuhan yang memakai banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul, hakim-hakim, dan tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab sampai saat ini banyak hamba Tuhan yang memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang pekerjaan hamba-hamba Allah yang ada dalam perjanjian lama dari nabi-nabi, hakim-hakim, kemudian dalam perjanjian baru para pengajar, rasul-rasul, dan di zaman sekarang bertemu dengan banyak hamba Tuhan, evangelis, para pendeta yang menyampaikan kebenaran firman Allah seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka boleh kita mengatakan bahwa ini adalah tindakan yang mulia, tindakan yang agung, dan perbuatan yang sangat luar biasa karena memberitakan sesuatu yang sangat esensi untuk kebutuhan manusia, yaitu keselamatan di dalam Kristus dalam menunaikan amanat agung Tuhan yang sudah Tuhan Yesus perintahkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai ke 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Maka itu tindakan yang mulia. Kalau kemudian ada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, kita hambat, kita ganggu, bahkan perlu kita tangkap untuk menjadi mitra kepolisian, sahabat buat kepolisian, agar seluruh kejahatan itu bisa dimusnahkan di muka bumi ini. Tetapi kalau orang melakukan sebuah tindakan yang mulia, Paulus bersama dengan teman-temannya rasul-rasul lain memberitakan firman Allah, tapi ada saja orang yang mengganggu. Secara khusus dalam catatan Alkitab, yaitu ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang mengganggu. Bahkan rasul-rasul termasuk Yesus sendiri itu dibunuh justru adalah oleh orang Yahudi. Nabi-nabi dalam perjanjian lama pun dibunuh oleh orang Yahudi. Bahkan dalam kasus Paulus ke Korintus di sini, kepala rumah ibadat itu dipukuli oleh orang-orang Yahudi di dalam pengadilan. Mengapa? Karena mereka itu kepo mengurusi urusan orang lain. Lebih tepatnya adalah mereka tidak suka, mereka membenci, mereka menganggap mereka sebagai standar kebenaran, mereka menganggap diri sebagai orang yang paling mengerti tentang hukum Taurat. Tatkala Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat, mereka tidak bisa terima. Mereka tidak membuka diri kepada suara Tuhan karena mereka sudah terkunci oleh pemikiran dirinya sendiri, bahwa apa yang diyakini oleh mereka sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diubah. Sehingga tatkala Paulus datang ke Korintus, ke berbagai kota yang di dalam perjalanan kisah Rasul, ini berbicara tentang kisah perjalanan daripada Paulus bersama dengan rekan-rekannya mengabarkan Injil. Di dalam ayat 1 dikatakan kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan orang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat, berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesia. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat dan mengebaskan debu pakaiannya dan berkata pada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus kepala rumah ibadat itu
menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak orang dari orang-orang Korintus yang mendengar pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah menganiaya engkau, sebab umatku di kota ini banyak." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi Paulus hendak mulai bicara, berkatalah Galio, gubernur, kepada orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu itu mengenai hal yang pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan dan nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri yang menyelesaikannya dan mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara demikian." Lalu ia mengusir mereka dari rumah pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Sahabat seperjalanan, betapa keponya yang namanya orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini. Mengurusi urusan hidup orang lain. Dirinya merasa paling benar, dirinya merasa paling berhak untuk menghakimi, dirinya merasa paling berhak untuk menilai siapapun benar dan salah, atau dengan kata lain, orang-orang Yahudi ini menganggap dirinya sebagai Tuhan, sebagai standar kebenaran. Di dalam konteks kisah Rasul tentu kepoh itu banyak sekali terjadi, khususnya bersangkut paut dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka adalah pendosa yang siogianya mendapatkan keselamatan, membuka diri kepada pemberitaan rasul-rasul. Tetapi mereka yang menolaknya, mereka kemudian menganiayai para rasul, para nabi-nabi, bahkan menyalibkan Tuhannya sendiri, yaitu Kristus yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, dosa kepoh, dosa mengurusi urusan orang lain. Konteksnya pada zaman ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi dalam Alkitab. Konteks sekarang mungkin kita ngurusin urusan tetangga, ngurusin urusan orang lain, memperbincangkan, menggosipkan, menambah-nambahkan, mengurang-urangkan. Baik yang menambahkan, baik yang mengurangkan, sifatnya itu merugikan orang yang diperbincangkan, orang yang dikepoin. Saya tidak tahu kepo itu apa masuk dalam kamus bahasa Indonesia. Tetapi kepo itu dalam mengurusi urusan orang lain, perbuatannya masuk dalam perbuatan dosa. Karena itu perbuatan yang merugikan, mencemarkan nama baik orang lain. Siogianya kita menjadi orang yang harusnya kepoh untuk mengurus diri sendiri. Mengurus dosa sendiri, kekurangan diri sendiri. Bagaimana hidup itu bisa menjadi lebih baik dan lebih benar. Bukan mencampuri urusan orang lain. Kalau di antara sahabat seperjalanan yang punya dosa kebiasaan kepo, ngurusin urusan orang lain, maka siogianya kita perlu bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni untuk dosa kepo yang aku lakukan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Ampuni Tuhan dosa-dosa kepo, mengurusi urusan orang lain yang tidak Tuhan sukai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.